menghadiri kegiatan kuliah umum hari ini dengan judul Vertical Axis Turbin dan penggunaan CFD dalam analisis dan optimalisasinya. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Amirul Aziz, MSc HPU, selaku Koordinator Kelompok Riset Energi Angin, Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Bu. Salam semuanya. Kemudian yang kami hormati Ibu Dr. Taurista Perdana Syawitri, selaku peneliti dari Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi BRIN. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Kemudian eh, yang kami hormati Bapak Prof. Dr. Lukas Mangala, STMT, selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Halu Oleo. Kemudian yang kami hormati Bapak Lahasanuddin, STMT, Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin Universitas Halu Oleo. Dan tidak lupa pula Bapak Ibu selaku hadirin serta adik-adik peserta kuliah umum. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Dwi Rinal Surinora Duola yang insya Allah akan memandu acara ini. Terima kasih kami sampaikan atas kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktu menghadiri kegiatan hari ini. Sebelum kita bersama-sama mengikuti kuliah umum ini, terlebih dahulu kami mempersilahkan Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Halu Oleo untuk memberikan sambutan pembuka sekaligus membuka kegiatan kuliah umum hari ini. Kepada Bapak Prof. Dr. Lukas Mangala, STMT, kami persilahkan. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Profesor Amirul Aziz dari BRIN. Yang saya hormati Ibu Dr. Taurista Perdana Syawitri dari BRIN bersama Bapak Dr. Rudi. Yang kami hormati pimpinan kami di Fakultas Teknik, Bapak Dekan bersama para wakil dekan. Tadi kami juga mengundang beliau dan juga yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari Teknik Mesin dan bahkan dari jurusan-jurusan lainnya di Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Yang kami hormati juga ada teman-teman dari luar, ada tadi saya lihat dari Undip, ya selamat bergabung. Dan juga yang saya kasihi anak-anak kami mahasiswa dari jurusan Teknik Mesin Universitas Halu Oleo dan semua peserta yang hadir pada Zoom saat ini. Ya, puji syukur kita tentu panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita dimungkinkan untuk mengikuti kuliah umum lewat Zoom meeting yang dilaksanakan pada hari ini dengan judul turbin sumbu vertikal atau vertical axis turbine dan penggunaan CFD untuk analisis dan aplikasinya. Ya, tentu kuliah umum ini akan sangat memberi manfaat bagi kami di Teknik Mesin Universitas Halu Oleo dan juga bagi mahasiswa kami. Ya, ini sangat tentu menawarkan potensi besar dalam pemanfaatan energi angin di Indonesia atau dimanapun, cuma di ya mungkin bagi mahasiswa kami di Kendari begitu ya, bahwa teknologi
ini dapat dikembangkan Dia dengan berbagai metode, ya bisa dengan simulasi dilakukan untuk mengoptimalkan desain yang akan kita kembangkan. nomornya ini pemasukan di utama dia minta udah cepat bisa di utama supaya tahu. Ya, jadi kami dari Teknik Mesin Universitas Salolo menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada pihak BRIN yang telah meluangkan waktu dan akan memberikan ilmunya ya yang sangat bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam Zoom meeting ini. Dan terima kasih juga kepada dosen kami yang ada masih ada di luar, ada Mas Adit yang memfasilitasi atau menjadi penghubung adanya kegiatan ini. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan dosen dari Universitas Saloleo yang berpartisipasi dalam kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Juga terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, anak-anak kami mahasiswa yang juga ikut dalam kegiatan Zoom meeting ini. Juga terima kasih kepada rekan-rekan dari instansi lain yang juga ikut bergabung di dalam kegiatan hari ini. Dan kiranya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk ya tentunya untuk Indonesia maju. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka kegiatan ini secara resmi. Ya, mari kita semua, Bapak Ibu dan anak-anak kami mahasiswa, mengikuti kegiatan ini dengan semangat belajar dan penuh antusiasme. Ya, jadi demikian yang dapat kami sampaikan mewakili Ketua Jurusan Teknik Mesin Universitas Saloleo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Bapak Lahasanuddin STMT selaku Ketua Program Studi D3 Teknik Mesin untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih, Bu Moderator. Yang kami hormati dari BRIN Profesor Amir Al-Aziz, MSc. Yang kami hormati panelis Ibu Dr. Taurista Perdana Safitri. Yang kami hormati Bapak Dekan, Wakil Dekan yang hadir pada kesempatan pagi ini. Yang kami hormati Ketua Jurusan Pak Profesor Dr. Lukas Kano, STMT. Yang kami hormati seluruh dosen di Teknik Mesin dan juga di jurusan lain. Yang kami hormati para ketua himpunan yang juga bergabung pada kesempatan pagi ini dan seluruh mahasiswa, ya, terkhusus Pak Adit yang telah memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih tadi sudah dibuka Pak Lukas. Saya kira kesempatan ini sangat langka untuk kemudian kita bisa diskusikan, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana potensi angin dari 17 kabupaten kota sangat ya memungkinkan untuk kemudian bisa kita angkat sebagai bagian dari energi terbarukan. Dan ini penting sekali untuk kepentingan daerah kita di Sulawesi Tenggara. Ya, potensi angin ini saya kira sangat kecil sekali diangkat oleh peneliti kita, tetapi dengan adanya rangsangan dari kita semuanya, terutama dari BRIN, untuk kemudian diangkat, maka menjadi penting ya untuk kepentingan daerah kita, khususnya dari program kerja dari Gubernur kita, Gubernur Sulawesi Tenggara, ASR. Beliau menekankan bahwa akan ada energi terbarukan yang akan diprioritaskan di Sulawesi Tenggara, sehingga ini kesempatan bagi kita semuanya
baik dari kampus maupun dari daerah untuk kemudian bisa kita eksplor. Saya kira demikian, tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Nanti mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri kita untuk kita dengarkan materinya beliau, dan ini sangat penting untuk mahasiswa sekalian karena mahasiswa bukan saja dari mesin, ini ada juga dari fisika, ya. Oh iya, betul. Ya, ada juga dari fisika FKIP, ada juga dari fisika yang MIPA, ya. Jadi saya kira mahasiswa bisa mendengarkannya. Terima kasih, ya. Terutama ini yang moderator kita Ibu Dwi. Terima kasih sudah fasilitasi ini juga, ya. Dan kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kemudian kami mengundang dengan hormat Bapak Profesor Insinyur Amirul Aziz, MSc APU, selaku Koordinator Kelompok Riset Energi Angin, Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi, BRIN, untuk memberikan sambutan. Kepada Prof. Amirul Aziz, kami persilahkan. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Waalaikumsalam. Jurusan Mesin, Bapak Profesor Dr. Lukas Manggala STMT. Yang terhormat Kaprodi D3 Teknik Mesin Bapak La Hasanuddin STMT. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, dosen Sivitas Akademika Universitas Haluoleo. Yang terhormat rekan-rekan periset Badan Riset dan Inovasi Nasional, adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Pada hari ini adalah merupakan salah satu tahap penjajakan kerjasama antara jurusan mesin Universitas Haluoleo dengan Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi BRIN. Kerjasama terbuka lebar dalam lingkup penelitian, inovasi, pengabdian masyarakat antara BRIN dan Universitas Haluoleo. Dalam waktu dekat, kami mendukung secara penuh pengajuan proposal RIM oleh dosen jurusan mesin Universitas Haluoleo dan oleh jurusan-jurusan lainnya. Kuliah umum pada hari ini berjudul Vertical Axis Turbine and CFD. Kompresor fluid dinamit SFD menawarkan banyak manfaat bagi penelitian, terutama dalam bidang yang melibatkan fluida dan alirannya, memungkinkan simulasi aliran fluida dan perpindahan panas secara numerik, memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena yang sulit atau tidak mungkin dipelajari melalui eksperimen langsung. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, berikut ini adalah beberapa manfaat utama CFD dalam penelitian. Pertama, pemodelan dan simulasi yang presisi. Yang kedua, pengujian dan optimasi desain. Yang ketiga, prediksi perilaku aliran fluida. Yang keempat, riset dan pengembangan dan penghematan biaya dan waktu. Dengan metode ini, adik-adik bisa memanfaatkan untuk menunjang penyelesaian kuliah akhirnya. Dengan ada kuliah umum hari ini, kita berharap kuliah ini tidak hanya yang pertama dan terakhir, bisa dilanjutkan dengan kerjasama yang lain, dan BRIN membuka kerjasama secara luas dengan universitas. Kami berharap bisa ditindaklanjuti dengan program kerjasama MOU dan sebagainya. Demikian pengantar dari kami atas nama Kepala Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi, saya Amirul Aziz, Koordinator Kelompok Riset Energi Angin BRIN. Demikian, kurang dan mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Untuk sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Taurista Perdana Syawitri untuk menyampaikan materi utama pada kuliah umum ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan biodata singkat beliau. Ya, mungkin bisa di-share di screen, Mas Farid. Dr. Taurista
Dana Syawitri saat ini bekerja sebagai peneliti di Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi BRIN. Beliau menyelesaikan studi program doktoral di Department of Engineering Design and Mathematics, University of the West of England, Bristol, Inggris tahun 2022. Bidang keahlian dan minat riset beliau mencakup computational fluid dynamics, aerodinamika, turbin angin, dan dinamika aliran fluida. Kepada Ibu Dr. Torista, dengan hormat kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Bu Dwi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar ya, Bu? Iya, terdengar. Semoga ya. Jadi dengan Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Lukas dan juga Pak Hasanuddin atas kesempatannya dan juga Pak Aditya yang sudah menjembatani kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bukan hanya yang pertama ya, Pak Ibu. Saya hanya sebagai perwakilan pertama dari kelompok riset kami dan mungkin di pusat riset saya juga untuk memberikan sekadar share ini ya pengalaman bagaimana melakukan riset tentang vertical axis wind turbine. Baiklah, tapi harus ada itunya cuy, backgroundnya. Yo, kasih mati. Oke. Jadi ini ya share sedikit tentang pengalaman kami dalam melakukan riset di vertical axis wind turbine atau turbin angin vertikal dengan menggunakan komputasi dinamika fluida. Saya izin share ini slide terlebih dahulu. ya, baik Ibu, Mas Torik boleh dibantu? Sepertinya sudah bisa ya. Ya. Mungkin sebelum saya mulai ya, saya perkenalan sedikit tentang grup riset kami. Tadi sudah dibuka oleh Prof. Amiral gitu ya. Jadi di grup riset energi angin itu adalah salah satu kelompok riset di Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi di BRIN. Dengan ketuanya adalah Prof. Amiral, lalu ada 6 orang ini ya anggotanya dan juga ada beberapa dari kelompok riset lain yang berkolaborasi kegiatan dengan kami seperti itu. Kemudian ini adalah beberapa riset yang sedang kami lakukan dan sudah kami lakukan ya tentang kami banyak bergerak di menganalisis wind energi potensial. Kemudian saat ini kami sedang melakukan penelitian bagaimana memanfaatkan exhaust energy utilization dengan menggunakan vertical axis wind turbine juga. Saat ini kami lebih melakukan ini ya eksperimen di gedung 625 di BRIN seperti itu. Lalu juga ada kegiatan kami RIM juga dengan vertical axis wind turbine untuk irigasi pertanian. Juga menggunakan vertical axis, rencananya seperti itu dilakukan di Kabupaten Pacitan di Jawa Timur. Itu beberapa riset yang sedang kami lakukan, seperti itu. Lalu langsung saja untuk ini ya materi kuliah umum hari ini saya hanya share gitu ya, mungkin nanti kita juga bisa berdiskusi tentang pengalaman kami dalam melakukan ini penelitian terkait vertical axis wind turbine dengan menggunakan CFD. Jadi ini adalah merupakan bagaimana menaikkan performa vertical axis wind turbine dengan menggunakan flow augmentation device dan juga dengan menggunakan dynamic control device. Gitu. Sebelum ke penelitian kami, saya sedikit mungkin Bapak Ibu dosen juga sudah tahu atau mungkin sekedar ini ya flashback gitu ya bahwa potensi energi angin di Indonesia jadi potensi energi di Indonesia itu sebenarnya dibandingkan mungkin negara-negara yang penggunaan energi anginnya sudah sangat maju itu kita memang ini ya potensi energi angin memang tidak terlalu besar itu karena kita berada di negara
di negara Katulistiwa gitu ya, sehingga secara average memang rata-rata itu adalah 5 meter per second, tapi ada di beberapa wilayah termasuk di Sulawesi itu bisa mencapai di atas 8 meter per second. Untuk kategori turbin angin, kecepatan 5 meter per second itu adalah kondisi untuk powernya gitu ya, dayanya itu dalam kategori rendah hingga menengah gitu ya. Sehingga sebenarnya untuk dimanfaatkan menjadi ini ya, pembangkit listrik itu sebenarnya kurang efektif dan efisien seperti itu. Tetapi kita punya beberapa potensi yang anginnya di atas 5 meter per second itu sudah mulai dimanfaatkan. Saat ini kita punya 2 ya, turbin wind farm, atau kita menyebutnya di Indonesia itu pembangkit listrik tenaga bayu, PLTB, yang beroperasi, yaitu kedua-duanya ada di Sulawesi, gitu ya. Ada di Sidrap dan ada di Jeneponto. Seperti itu. Berdasarkan analisa gitu ya, sebenarnya di Indonesia itu ada potensi sekitar 60,6 gigawatt onshore ya, atau di lahan istilahnya di lahan sekitar kita gitu ya, onshore itu adalah sekitar 60,6 gigawatt, yang baru kita manfaatkan hanya sekitar 157,41 megawatt. Dan yang beroperasi secara operasional itu ada 147 megawatt, yaitu yang di Sidrap dan di Jeneponto. Seperti itu. Secara offshore memang potensinya lebih besar, sekitar 91 gitu ya, gigawatt. Tetapi untuk memanfaatkan offshore ini juga sangat challenging gitu ya, karena onshore saja untuk capitalnya gitu ya, untuk modalnya sudah sangat mahal, apalagi apalagi offshore gitu ya, karena kita butuh pondasi dan materialnya juga harus tahan korosi karena sifatnya dekat ini ya dengan air laut seperti itu. Jadi secara offshore ini kita masih belum ada yang dimanfaatkan gitu ya, masih potensinya belum termanfaatkan seperti itu. Tetapi sebenarnya teknologi offshore itu sudah sangat maju ya, di dunia sudah banyak dimanfaatkan, terutama di negara-negara yang anginnya cukup kencang dan lahannya itu kurang lahannya hanya sedikit seperti itu ya, sehingga mereka memanfaatkan offshore-nya yang banyak dimanfaatkan itu di Laut Utara Eropa ya, itu banyak sekali offshore wind turbine. Nah, itu ini ya sedikit tentang potensi energi angin di Indonesia gitu ya, meskipun tidak terlalu besar gitu ya, tetapi bukan berarti tidak bisa kita manfaatkan seperti itu. Sekarang adalah pengenalan sedikit tentang apa sih yang memotivasi gitu ya, tentang bagaimana kita memanfaatkan vertical axis wind turbine dengan performa enhancement dengan menggunakan CFD seperti itu ya, bahwa tadi ya dengan onshore yang secara jumlah lahannya limited gitu ya, kemudian high cost on grid system karena biasanya akan ditaruh di yang jauh dengan pemukiman warga karena ini ya potensi dengan bising seperti itu. Sekarang juga sudah mulai dekat dengan urban environment seperti itu ya, ke daerah di sekitar pemukiman seperti itu, yang pasti membutuhkan ini ya efek noise gitu ya, atau kebisingan suara itu harus jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita taruh di ladang terbuka seperti itu. Kemudian juga dengan semakin tingginya bahwa pentingnya gitu ya akan energi terbarukan. Sekarang itu meskipun di daerah yang kecepatannya tidak terlalu besar seperti di Indonesia juga sudah mulai memanfaatkan wind turbine gitu ya untuk diaplikasikan sebagai alternatif untuk pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi penggunaan fossil fuel. Nah, akan tetapi gitu ya, saat ini wind turbine challenge itu kalau untuk di daerah ini ya, low speed area dan urban environment, sebenarnya horizontal axis wind turbine itu kurang gitu ya, kurang suitable atau kurang cocok, karena kalau di low speed area berarti economic feasibility-nya lebih rendah karena sebenarnya semakin gede sebenarnya secara harga energi itu akan jauh lebih murah daripada yang kecil seperti itu. Kemudian untuk di daerah urban environment yang banyak ini ya disturbance seperti itu ya, dengan banyak gedung gitu ya, itu biasanya untuk horizontal axis wind turbine itu akan
ini ya higher power loss gitu ya, kemudian noise pollution-nya gitu ya, kemudian juga secara estetik juga menjadi public concern gitu ya. Apalagi kalau yang besar seperti itu. Kenapa kok higher power loss gitu ya? Karena Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kalau untuk di urban environment memang horizontal access wind ini kecenderungan ini ya dayanya bisa lebih banyak lossesnya karena memang dia sangat mudah terpengaruh dengan turbulensi seperti itu yang banyak terdapat di urban environment karena memang kondisi di urban environment yang banyak penghalang seperti itu. Kemudian oleh karena itu vertical axis wind turbine itu kembali dilirik gitu ya. Yang sebenarnya sudah mulai ditinggalkan lama gitu ya, tetapi beberapa tahun terakhir mulai dilirik kembali karena secara tadi ya secara operasional dia itu bisa dioperasikan di lower tip speed ratio, gitu ya, artinya berarti RPM-nya lebih rendah seperti itu. Kemudian juga di lower wind speed gitu ya atau di kecepatan angin yang lebih rendah daripada horizontal seperti itu. Kemudian dia karena ini ya rotornya gitu ya, karena rotornya ini nanti kalau vertikal itu pasti di bawah gitu ya, bukan di atas, sehingga biasanya untuk maintenance cost-nya itu lebih rendah. Lalu dia tidak perlu biomekanisme atau pengarah gitu ya, karena si vertical axis wind turbine itu karena dia vertikal gitu ya, berputarnya secara vertikal, maka dia bisa generate power dari arah angin mana saja seperti itu. Berbeda dengan horizontal axis yang mempunyai yaw mechanism untuk ini ya, jika ada perubahan arah angin seperti itu. Kemudian secara performa dia less affected by the wake gitu ya. Kemudian juga sebenarnya dia lebih stable untuk offshore applications karena tadi ya sistem transmisi dan generatornya itu di bawah gitu. Sehingga dia bisa juga sebagai stability ya kalau di offshore wind turbine gitu. Kemudian dia bisa memproduksi large power di turbulent flow gitu ya. Ketika ada unsteady flow seperti itu. Kemudian secara ini ya noise sebenarnya dia lower ya tadi karena dia bisa operate di lower tip speed ratio seperti itu. Sehingga tadi ya vertical axis wind turbine itu dipelajari kembali gitu ya untuk alternatif dari horizontal axis wind turbine yang sebenarnya secara teknologi dia sudah mature gitu ya. Sudah cukup mature gitu, sudah di mana-mana gitu ya. Sekarang mostly people itu kalau untuk horizontal axis wind turbine teknologinya sudah ke kayak material choice-nya gitu ya untuk kemudian noise pollution-nya direduce, kemudian juga sekarang lebih ke arah decommissioning ya karena kalau di negara-negara yang sudah memanfaatkan turbin angin sudah cukup lama umurnya tuh sekarang sudah saatnya di ini ya waktunya mau diganti gitu ya atau itu diperbaiki supaya umurnya lebih lama seperti itu ya. Nah, di sini untuk challenge dari vertical axis wind turbine sendiri itu kenapa kok dia tidak susah gitu ya dulu berkompetisi dengan horizontal axis wind turbine karena memang secara self starting ability dia cukup rendah gitu ya. Jadi kemampuan untuk dia berputar dengan sendirinya gitu ya ketika di awal gitu ya, ketika di awal sebelum dia ini ya berputar nanti untuk sudah bisa mengenerate power itu lebih rendah atau bahkan kadang harus butuh bantuan alat gitu yang alat lain gitu ya daripada yang horizontal axis wind turbine. Kemudian juga secara efisiensi dia jauh lebih rendah daripada horizontal axis wind turbine karena meskipun dia bisa generate power dari arah manapun gitu ya, tetapi justru karena itu pula dia bisa losses torsi juga karena menghasilkan istilahnya menghasilkan negatif torsi gitu ya, sehingga atau sebenarnya tidak ada torsi yang dihasilkan sehingga torsi tadi ketika ini ya di total itu nanti jauh lebih kecil daripada torsi yang dihasilkan oleh horizontal axis wind turbine.
Nah, banyak sebenarnya teknologi yang digunakan yang sudah dilakukan research ya untuk apa ya, menaikkan gitu ya performa dari turbin angin vertikal. Di sini mostly gitu ya, researcher itu membagi dalam 2 jenis. Yang satu adalah dengan menggunakan flow control devices gitu ya, biasanya untuk mengkontrol dynamic stall yang banyak dialami di vertical axis wind turbine, itu bisa menggunakan passive flow control devices, atau nanti juga bisa menggunakan active flow control devices. Kalau active flow control devices dia biasanya membutuhkan energi lain dari luar ya, misalnya electricity gitu ya. Contohnya misalnya menggunakan plasma gitu ya, atau menggunakan flapping eh, flap seperti itu biasanya yang aktif gitu ya. Kalau pasif gitu ya, dia biasanya adalah tadi ya untuk ini ya, mengkontrol dynamic stall yang dialami oleh vertical axis wind turbine untuk mengimprove lift generation gitu ya. Untuk yang lift type ya, ini seperti itu. Kemudian biasanya dia bisa menggunakan dimple atau cavity, jenisnya banyak gitu ya. Ada yang bentuknya lingkaran, kotak, dan lain sebagainya. Ada yang mengikuti bentuk airfoil dan lain sebagainya. Atau istilahnya biasanya menambahkan apa ya, groove sebenarnya ya, kekasaran permukaan di blade-nya seperti itu. Kemudian ada yang menggunakan vortex generator, lalu ada yang membuka gitu ya, airfoil-nya itu dibuka gitu ya. Ada yang nanti bentuknya G-shape yang sangat terkenal itu G-shape. Kemudian ada yang nanti kalau yang aktif itu dia bisa buka tutup seperti itu juga ada. Kemudian ada yang menggunakan slotted airfoil, artinya airfoilnya seperti dipotong-potong gitu ya untuk sebenarnya bentuknya satu tapi di-cut-cut untuk menjadi beberapa bagian gitu ya. Ini juga sebenarnya yang dilakukan di wings pesawat gitu ya. Jadi diaplikasikan ke turbin seperti itu. Kemudian ada yang menggunakan multi elemen airfoil gitu ya. Jadi airfoilnya tidak hanya satu. Itu juga sebenarnya aplikasi di wings dimanfaatkan ke turbin seperti itu. Lalu ada juga gurney flap. Jadi dia menggunakan flap ya sebenarnya nggak hanya gurney flap, segala macam flap yang dipasang di trailing edge dari wind turbine itu bisa juga digunakan untuk mengkontrol dynamic stall dari si turbin angin. Ini adalah memanfaatkan mungkin yang paling terkenal itu dia di race ya, di eh, motor race gitu ya, itu di gurney flap itu untuk dia sebenarnya awalnya untuk mengurangi lift ya untuk menaikkan lift gitu ya. Nah, di sini juga sebenarnya juga sudah dimanfaatkan di wings pesawat yang juga diaplikasikan ke turbin angin seperti itu. Eh, Lalu untuk yang kedua itu adalah flow augmentation devices atau biasanya ini ya dia digunakan untuk memfokuskan gitu ya angin ke si turbin itu sendiri gitu ya atau juga dapat menaikkan kecepatan dari si angin sebelum masuk ke rotor area dari si turbin itu sendiri seperti itu. Ada yang menggunakan upstream deflector gitu ya, ada yang menggunakan omnidirectional guide fan, ada yang menggunakan diffuser, ada yang menggunakan duct. Itu juga yang ini ya salah satu penelitiannya Pak Aditya juga ya, menggunakan duct tapi yang horizontal ya Pak. Seperti itu. Jadi sama juga bisa dimanfaatkan juga di vertical wind turbine seperti itu. Nah, sehingga dalam analisa di sini kami menggunakan ini ya flow augmentation device dan passive flow control device gitu ya kita evaluasi gitu ya mana yang bisa ini ya mengincrease gitu ya atau menaikkan performa dari si turbin angin itu sendiri pada 3 kondisi range operasinya yaitu pada kondisi di low speed ratio, kemudian di medium dan di high tip speed ratio karena sebenarnya di ketiga range dari rejim dari tip speed ratio ini wind turbine itu punya performa yang berbeda gitu ya. Kalau di low
low tips ratio, dia di sana efek dynamic stall-nya sangat tinggi gitu ya. Kemudian kalau di medium sudah berkurang, lalu di high itu nanti lebih ke vibration dan efek berputar itu sendiri seperti itu. Kemudian dengan yang kami lakukan adalah investigasi ini menggunakan nanti flow augmentation device-nya adalah straight upstream deflector gitu ya. Kemudian dynamic stall control device-nya kita menggunakan Gurney Flag. Lalu juga ada evaluasi sebenarnya dengan kombinasi keduanya itu seperti bagaimana yang dievaluasi di setiap rejim dari tips speed ratio tadi jadi di putaran rendah, di putaran medium dan di putaran tinggi. Biasanya optimum performanya tuh memang di medium rejim seperti itu. Kemudian dengan menggunakan high fidelity CFD gitu ya, dengan pertama yang kita lakukan adalah mengkomparasikan turbulence model gitu ya, mana yang bisa memprediksi gitu ya performan dari si turbin angin ini yang mendekati eksperimennya seperti itu. Lalu nanti setelah ditemukan digunakan untuk optimasi dari tadi setiap ini ya performance enhancement devices-nya seperti itu. Nah, ini adalah model yang kita pakai gitu ya. Ini adalah H-type rotor dari vertical axis wind turbine. Dia blade-nya 3. Lalu airfoil yang kami pakai sebenarnya adalah Naka 0021. Seperti itu. Tetapi nanti secara permodelan CFD sama saja seperti itu ya. Hanya nanti tergantung turbin yang digunakan, airfoil-nya seperti apa. Nah, untuk performance optimization memang untuk mempersingkat ya karena CFD ya, untuk mempersingkat komputasi biasanya adalah menggunakan 2 dimensi. Nanti biasanya kalau sudah ketemu optimasi yang sesuai gitu ya, nanti baru dicoba disimulasikan 3D-nya seperti itu. Karena kalau 3D semua nanti waktunya bisa berbulan-bulan gitu ya untuk atau bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan ini ya desain yang optimum seperti itu. Atau kadang di segi desain dan parameter ini bisa juga menggunakan ini ya selain CFD juga menggunakan permodelan lain, saya menggunakan blade element momentum untuk mengurangi waktu seperti itu. Tetapi di sini proses optimisasi juga menggunakan CFD. Lalu dalam pemodelannya untuk mengurangi efek ini ya, dari efek dari komputasi itu sangat penting gitu ya. Sehingga dalam mendesain domain study-nya ada 2 ya, mengikuti desain dari wind tunnel-nya gitu atau kalau biasanya kalau desain wind tunnel-nya itu tidak diketahui berarti bagaimana kita membuat si domainnya itu cukup untuk mengurangi efek dari boundary wall yang kita buat gitu ya. Dari sisi-sisi wall-nya karena kan nanti kita di sini sebenarnya in reality gitu kan dalam kenyataannya kan tidak ada gitu ya atau kalau di wind tunnel berarti sebenarnya ya wall-nya dari wind tunnel itu sendiri seperti itu. Tapi kalau tidak ada berarti ya mengikuti dari bagaimana kita membuat supaya efek dari wall-nya itu sedikit terhadap hasil dari simulasi itu sendiri. Nah, di sini yang kita acu adalah eksperimen dari Castelli ya, yang banyak digunakan juga untuk sebagai acuan gitu ya untuk memvalidasi ini ya CFD untuk vertical axis wind turbine. Tadi geometrinya memang sudah disesuaikan dengan ini ya domainnya ini sudah disesuaikan sebenarnya dengan domain dari si wind tunnel-nya itu sendiri seperti itu. Kemudian dalam permodelan vertical axis wind turbine gitu ya, karena ada sisi rotor yang harus kita modelkan ya, berarti di situ adalah rotating flow ya atau aliran yang berputar dan ada yang diam gitu ya, dianggap diam atau di udara di sekitarnya itu dianggap diam gitu ya kalau di komputasi fluida seperti itu. Nah, untuk membedakan itu biasanya nanti ada daerah yang ini ya, biasanya daerah di luar lingkaran ini itu adalah dinamakan biasanya kondisi di luar gitu ya atau far field itu dia biasanya dalam kondisi diam gitu ya fluidanya dalam nanti meshingnya itu diam gitu ya. Kemudian nanti di
daerah rotasinya itu biasanya ya kita buat domain lingkaran gitu ya, yang biasanya tidak ini ya, diameternya itu pasti harus lebih besar daripada diameter dari si turbin itu sendiri, gitu ya. Karena ketika mensimulasikan si rotating flow itu, jangan sampai si mesh-nya itu bersentuhan dengan si solid wool-nya itu sendiri, yaitu nanti kan turbinnya seperti itu. Nah, biasanya berdasarkan ini ya, study gitu ya, biasanya antara 1,8 sampai 2,1 seperti itu. Untuk diameter si 1,8 hingga 2,1 dari diameter dari si turbin itu sendiri untuk si diameter lingkaran dari si rotating domain-nya seperti itu ya. Nah, di nanti bagaimana mengkoppelkan si far field tadi yang diam dengan yang berputar itu biasanya nanti memakai interface gitu ya. Nanti di ANSYS tergantung ya CFD-nya pakai apa. Di sini kami pakai anti-SLUEN gitu ya. Biasanya di ANSYS nanti ada boundary interface-nya nanti kita define gitu ya as interface kemudian di coupling seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan nanti ketika meshing ya, ketika meshing antara ini kan dia bertemu ya antara meshing dari yang diam dengan yang bergerak, itu dipastikan bahwa setidaknya dia match each other gitu ya, artinya bersatu dengan satu sama lain antara meshing dari si zona yang diam dan yang bergerak supaya nanti ketika dia berputar tidak ada istilahnya kayak miss gitu ya, nanti domainnya jadi miss gitu. Kelihatan nanti biasanya di profil, tergantung ya profil kecepatan atau nanti profil apa yang mau dilihat itu kalau miss itu kelihatan. Nah, di sini juga untuk mempermudah ini ya meshing gitu ya, biasanya di sekitar airfoil itu pasti diberikan domain kecil gitu ya, untuk mempermudah meshing, biasanya tergantung bentuk airfoil-nya, ada yang nanti gitu ya, ada yang lingkaran gitu ya, di sini lingkaran, untuk memudahkan saja gitu ya. Tetapi sebenarnya di sini nggak ada ini ya, wall di antara di sekitar airfoil dan juga di rotating flow yang besar ini, seperti itu. Jadi sebenarnya ini hanya interior saja ketika nanti bisa ya di komputasi itu nanti dianggap sebagai interior. Ketika gambar gitu, itu bisa dianggap sebagai interior. Nah, kemudian di sini juga kami juga membandingkan ya antara O-grid dan C-grid gitu ya. Jadi bisa bentuknya O, bisa bentuknya C gitu ya sebenarnya. Tergantung ini ya, sama saja sebenarnya gitu ya. Intinya nanti domainnya itu yang penting cukup supaya efek-efek dari si bundary di sekitarnya itu tidak mempengaruhi hasil dari simulasi. Kenapa memakai C di sini? Karena nanti untuk Gurney flap gitu ya itu lebih mudah kalau ini ya daerah di sekitar blade-nya itu dengan menggunakan CMES. Dari hasilnya, oh sorry. Oh ya, dari Seharusnya ketika sebenarnya kalau grid-nya atau jumlah mesh-nya cukup, harusnya antara C dan tadi ya yang O-grid itu hasilnya tidak akan jauh berbeda seperti itu. Kemudian ini adalah mesh generation ya, jadi sangat penting ya dalam CFD. Tadi kan domain, kemudian nanti mesh generation. Nah, ketika membuat mesh itu sebenarnya sedikit tricky gitu ya, karena nanti main-nya itu di sini sebenarnya kalau CFD ya. Bagaimana kita nge-mesh-nya itu cukup gitu ya, supaya kita bisa meng-capture apa yang kita mau gitu ya. Terus efek dari simulasi itu tidak mempengaruhi dari hasil simulasi itu sendiri, seperti itu dari efek dari mesh-nya. Jadi harus istilahnya kita menyebutnya independence gitu ya dari grid yang dihasilkan. Kemudian harus memenuhi beberapa kriteria gitu ya. Jadi mesh ini mungkin
adik-adik mahasiswa gitu ya, kalau Bapak Ibu mungkin sudah berpengalaman gitu ya, kalau adik mahasiswa yang belum pernah berpengalaman dengan CFD, hati-hati ya bahwa dalam mes ini tidak bisa sembarangan gitu ya. Oh, asal yang penting ngemes, wih bentuknya bagus gitu, oh keren gitu ya. Tidak gitu ya. Kelihatannya rapi gitu belum tentu hasil simulasinya benar seperti itu. Karena mes ini sebenarnya tricky dan harus memenuhi beberapa kriteria seperti itu ya. Misalnya contohnya orthogonal quality-nya itu harus di semuanya kalau bisa lebih dari 0,01 seperti itu ya. Kalau biasanya kurang dari itu nanti simulasinya pasti akan crash ya atau gagal biasanya kebanyakan gitu ya. Karena kalau orthogonal quality-nya kurang dari 0,01 itu menghasilkan imaginary value-nya itu sangat cepat seperti itu ya. Sehingga biasanya rata-rata pasti gagal ketika kalau orthogonal quality-nya itu 0,01 pasti langsung crash ketika disimulasikan seperti itu. Kemudian karena ini 2 dimensi ya, berarti boundary-nya itu di sini adalah inlet, kemudian ini simetrik gitu ya. Karena sebenarnya in reality kan ini sebenarnya nggak ada gitu ya. Kemudian, ini adalah outlet-nya seperti itu, biasanya inlet-nya adalah velocity inlet gitu ya, atau kecepatan anginnya berapa, kemudian outlet-nya itu biasanya pressure outlet gitu ya, biasanya ATM gitu ya, ini P atmosfer seperti itu. Kemudian, karena nanti ketika evaluasi turbulence modal itu ada ini ya, turbulence modal yang membutuhkan grid yang sangat refine gitu di dekat dinding, maka, Y plus value pada ini harus kurang dari 1. Jadi Y plus value ini kalau yang belum familiar, dia itu akan menentukan jarak, ini ya, mesh atau sel pertama dari dinding tuh, dari jarak dari Y direksinya atau Y direction-nya itu yang akan menentukan jarak terdekatnya itu berapa gitu ya, sehingga akan memenuhi Y plus value itu kurang dari 1. Biasanya tinggal ini sih, bisa dihitung secara manual ada persamaannya atau kalau enggak sudah baca kalkulator Y plus value ya bisa dari, eee point wise ya atau juga nanti, CFD CFD community itu juga ada gitu ya untuk menghitung Y plus value-nya berapa nanti tinggal dimasukkan biasanya kecepatan, ini ya inletnya berapa gitu ya kemudian nanti, eee, panjang, ini ya bendanya itu berapa kalau di sini nanti berarti berapa sih panjang chord airfoil-nya seperti itu. Kemudian nanti dihitung Reynolds number-nya, kemudian nanti bisa dihitung boundary layer thickness-nya berapa, lalu nanti ketemu, berapa kalau tinggal masukkan misalnya maunya Y plus value-nya 1 gitu ya, itu berarti nanti ketemu nih, jarak terdekat dari dinding itu berapa, seperti itu. Kemudian syarat lainnya adalah yang kadang sering dilupakan itu adalah, eee, ini ya, ini istilah sedikit ya, jadi ini adalah namanya leading edge, ini adalah trailing edge gitu ya. Jadi yang pertama kali bertemu dengan ini ya, aliran itu namanya leading edge gitu ya, ketika mau keluar dari body yang dilewati aliran tersebut namanya trailing edge gitu kan. Ketika di leading edge, maka syarat lainnya adalah ketika di antara ini ya 10% dari airfoil chord length-nya, jadi kalau misalnya ini tadi panjangnya adalah 85,8 berarti ini ada sekitar 8,58 ya. Setidaknya ada 20 sel gitu ya, atau sekitar 20 poin di dalam viscose layer-nya atau di dalam boundary layer-nya. Kalau semoga masih ingat ya teman-teman mahasiswa juga bahwa apa sih boundary layer itu kita belajar di fluid mechanics ya atau mekanika fluida seperti itu. Jadi itu dipastikan seperti itu. Kemudian untuk maksimum stretching factor-nya karena dia ini ya grid-nya itu dibuat semakin mendekati dinding itu semakin rapat gitu ya untuk meng-capture apa yang terjadi di daerah viscose layer-nya gitu ya. Karena kita menggunakan turbulence model. Jadi di situ untuk supaya ini ya hasil meshing-nya itu
bagus gitu ya, itu maka maximum stretching factor-nya atau perbandingan antara layer 1 dengan layer setelahnya itu tidak boleh lebih daripada 1,2. Makanya biasanya kalau di ANSYS Fluent di mesh generation-nya di-set ya, dalam kita kan bisa ngatur bias-nya seperti itu, nanti grow rate-nya itu pasti di-setting-nya 1,2 seperti itu. Kemudian, untuk aspek rasionya atau perbandingan antara ini ya, jarak di sumbu X dengan sumbu Y itu tidak boleh lebih dari 500, seperti itu. Jadi ini ketika type mesh seperti ini, kemudian diisi type mesh seperti ini. Jadi sebenarnya bentuk ini hanya membantu gitu ya supaya mesh di sekitar airfoil itu bisa structure. Apa bisa sebenarnya unstructured, tidak masalah gitu ya. Mau structure atau unstructured sebenarnya tidak masalah asalkan kriteria-kriteria ini gitu ya, terutama yang di dekat dinding itu terpenuhi seperti itu. Kemudian ini ketika kita memakai Gurney flap, gitu ya, ini adalah beberapa mesh generation di sekitar Gurney flap. Lalu ini kalau ketika pakai ini ya strike upstream deflectornya, kita di sini diberikan ini ya meshnya seperti ini. Lalu tadi ya bagaimana kita memodelkan rotating flow in ANSYS ya. Sebenarnya banyak sekali gitu ya caranya. Ada yang pakai MRF gitu ya, moving reference frame, ada yang pakai moving mesh atau sliding mesh, ada yang pakai dynamic mesh, ada yang pakai moving wall gitu ya. Biasanya kalau horizontal axis wind turbine itu cukup pakai MRF itu tidak masalah gitu ya. Karena kan wind direction-nya sebenarnya tidak berubah gitu ya. Berubahnya kan kalau kita harus tadi ya kalau in reality di kondisi nyata kalau mau merubahnya kan pakai yang mekanisme seperti itu. Tapi kan kalau di simulasi kan ya tidak bisa gitu ya. Tapi kalau VAWT kan memang dia wind direction-nya change gitu ya. Atau arah anginnya tuh berubah terus. Sehingga biasanya kalau vertical axis itu lebih accurate kalau memakai sliding mesh gitu ya atau moving mesh. Jadi sebenarnya sama ya cara modelnya sama. Jadi tadi ya di divide gitu ada yang kondisi moving, ada yang stationary, ada yang diam, ada yang bergerak. Nanti kita coping dengan interface. Nah, nanti yang di domain yang bergerak itu kita kita definisikan sebagai moving mesh atau sliding mesh sama saja. Kalau nanti dynamic mesh itu juga bisa, nanti akan lebih accurate gitu ya. Tetapi biasanya secara komputasi time atau waktu untuk komputasi jauh lebih lama. Jadi tidak economical ya. Seperti itu. Nah ini sedikit pengantar tentang turbulence modeling karena nanti di sini ada ini ya evaluasi tentang turbulence itu sendiri. Jadi ketika wind turbine itu mostly pasti turbulence gitu ya, karena nanti bertemu dengan daerah area yang berputar. Nah, di dalam aliran yang berputar itu mostly dia turbulence alirannya. Gitu. Meskipun misalnya ketika kita hitung ketika di kecepatan masuknya itu laminar, tapi nanti kita ketika ketemu dengan rotating area-nya, nanti mungkin kalau Reynolds penghitungnya pakai Reynolds number berdasarkan panjang blade, itu mungkin tetap laminar. Tetapi kalau kita ngitungnya berdasarkan dengan rotating condition atau untuk rotating machinery, dia sudah turbulent. Sehingga mostly pasti pemodelannya itu memakai turbulence modelnya diaktifkan kalau untuk turbin angin seperti itu. Nah, turbulence model ini kan banyak sekali ya. Intinya bagaimana menyelesaikan turbulence viscosity-nya gitu ya. Kalau mau benar-benar terselesaikan kan pakai direct numerical simulation, pakai DNS, tapi sangat lama dan sangat mahal untuk secara komputasi, sehingga banyak yang memakai ya permodelan-permodelan untuk mendekati hasil dari DNS itu sendiri. Gitu ya. Banyak gitu ya. Ada yang menggunakan zero equation, one equation, two equation, three equation, hybrid, less run sampai nanti less sampai DNS gitu ya. Nah, semakin ke bawah gitu ya, semakin banyak gitu ya equationnya, maka
dia semakin kompleks, semakin syarat mesh-nya semakin ini ya, semakin detail dan semakin banyak, dan juga nanti semakin komputasi time-nya semakin lama gitu ya. Ini beberapa turbulence modeling gitu ya, yang ada di ANSYS Fluent gitu ya. Jadi kalau yang banyak digunakan memang RANS ya, Reynolds Average Navier-Stokes. Jadi dia average, namanya juga average gitu ya. Jadi merata-rata gitu ya. Sehingga pendekatan saja sebenarnya ya, ada yang zero equation, one equation, two equation hingga three equation seperti itu. Nanti kalau three equation model itu sudah pakai transisi ya, transitional model. Itu lalu ada juga yang karena kalau mau menggunakan large eddy simulations itu terlalu mahal, tapi runs itu kurang gitu ya. Sekarang ada namanya hybrid runsless ya, yang menggabungkan keduanya gitu. Jadi kalau di deket dinding di treat menggunakan runs, di luar ini di treat menggunakan less gitu ya, large eddy simulation. Itu banyak jenisnya di ANSYS Fluent juga. Sekarang banyak yang bukan hanya detach eddy, tapi ada delay detach eddy, improve delay detach eddy, ada juga stress blended eddy simulations. Itu beberapa pilihan yang ada di ANSYS Fluent. Tapi perlu hati-hati ketika menggunakan hybrid translate ini, karena kita harus memenuhi meshing-nya gitu ya, karena nanti ada perubahan gitu ya dari runs ke less dalam mengetrit si simulasinya itu, jadi transisi di meshing-nya juga harus hati-hati di sana. Itu untuk sebelum ke hasilnya gitu ya, ini juga perlu diingat bahwa di CFD simulation itu sebelum kita menganalisa lebih jauh, maka dibutuhkan beberapa independent studies yang kadang dilupakan gitu ya, atau kadang terlupa gitu ya. Pertama adalah kita perlu melakukan domain study tadi ya, domainnya itu sudah cukup belum gitu ya, supaya efek-efek wall atau efek-efek dinding di sekitarnya itu tidak mempengaruhi hasil dari simulasi itu sendiri. Di sini terlihat bahwa tadi ya base domainnya itu sebenarnya sudah cukup. Jadi kita perlu melakukan ini agar supaya domainnya itu nggak kekecilan dan juga nggak kebesaran. Kalau kebesaran kan nanti percuma gitu ya, hasilnya sama saja, tetapi makan waktu simulasi lebih banyak seperti itu. Sehingga harus dilakukan domain study mana yang pas gitu ya, supaya hasil simulasinya oke, tetapi secara waktu komputasi sudah cukup seperti itu. Kemudian setelah domain study ada juga grid independent study tadi ya, untuk memastikan bahwa hasil simulasi itu tidak dipengaruhi dengan perubahan dari grid yang kita buat gitu ya, atau mesh yang kita buat. Nah di sini kemarin karena yang mempengaruhi itu paling besar itu di sekitar dinding gitu ya, sehingga yang diubah itu mostly di daerah di sekitar airfoil-nya seperti itu. Lalu perlu juga ya, karena nanti adalah unsteady ya, simulasinya itu unsteady flow gitu ya, maka perlu dilakukan time independent study. Jadi untuk menentukan berapa sih delta T-nya gitu ya. Di sini karena dia rotating flow ya, jadi delta T-nya biasanya kalau di simulasi turbin angin itu pakai derajat gitu ya, 1 derajat atau 1 derajat, 2 derajat, atau di bawah 1 derajat. Nanti dikonversikan ke delta T dalam second biasanya. Kalau karena di ANSYS dia maunya second, karena nanti bisa diubah ke sana seperti itu. Nah, berdasarkan hasil ini ternyata 1 derajat itu sebenarnya sudah cukup. Atau kalau memang tidak melakukan time independent study gitu ya, ada beberapa misalnya yang maunya ya berdasarkan koran ini ya, barrier number-nya gitu ya, CFL number-nya gitu ya. Biasanya yang baik itu biasanya CFL number-nya kurang dari 10 gitu ya, di near wall region-nya, di dekat dindingnya gitu ya. Nah, nanti dari CFL number itu bisa dihitung delta T-nya. Jadi kalau delta T-nya masuk, itu berarti tidak masalah, biasanya tidak ada independent study. Tetapi kalau nggak masuk, biasanya dia tetap berarti tetap dipertanyakan gitu ya, hasil simulasinya itu sudah tidak terpengaruh dengan perubahan delta T. Nah, ini adalah turbulence model study-nya gitu ya. Di sini ada beberapa turbulence model yang dipakai, ada menggunakan runs dan hybrid runless.
les itu tidak kita pakai karena memang membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya, sehingga yang dianalisa hanya 2, runs dan hybrid run les. Kemudian di sini ada 2 equation dan 3 equation ya. Kenapa kok transition SST perhitungkan karena tadi di turbin angin itu mungkin ketika awal gitu ya, ketika angin masuk sebelum di daerah yang di sekitar rotor itu mungkin laminar, tetapi ketika sudah bertemu dengan aliran yang berputar itu berubah jadi turbulens sehingga alirannya kan transisi sebenarnya seperti itu. Di sini pertama yang kita analisa adalah efek dari revolutional convergence gitu. Ini penting ya dalam simulasi CFD dengan turbin angin karena dia unsteady, jadi harus dipastikan ketika mengambil data itu hasil simulasinya itu secara statistik itu sudah konvergen gitu. Artinya tidak ada perubahan yang signifikan. Gitu. Jadi harus berapa kali mengulang, saya kan di satu putaran 360 derajat misalnya, itu berapa kali melakukan berapa putaran itu untuk memastikan bahwa ketika diambil datanya itu secara statistikal sudah convergence seperti itu ya. Kalau di Urans di Reynolds average itu memang akan jauh lebih cepat daripada yang hybrid runless seperti itu. Jadi kalau di sini yang 2 equation itu bisa setelah 23 kali gitu ya putaran itu bisa diambil datanya. Kalau yang TSST yang 3 equation itu ya itu butuh 27 putaran seperti itu. Kalau yang hybrid itu sekitar 34 itu. Dengan ini kriterianya adalah jarak antara perbedaan antara momen koefisien ya antara revolusi yang sebelumnya dengan revolusi yang dihitung itu kurang dari 0,1%. Ada juga yang pakai 1% gitu ya, itu tergantung mau sampai seberapa ketelitiannya. Nah ini adalah perbandingan ya dengan turbulence model study. Bisa dilihat bahwa yang 2 equation itu di ini ya di kondisi tip speed rasio rendah itu errornya sangat tinggi jika dibandingkan dengan eksperimen. Seperti itu. Kalau yang 3 equation itu masih mendingan gitu ya, lebih mending gitu ya dibanding yang 2 equation gitu ya. Tapi kalau di ini ya di high tip speed ratio atau di yang tinggi tip speed ratio tinggi itu kurang lebih similar seperti itu. Ini yang current study ya. Kalau ini adalah CFD yang dilakukan oleh Castelli seperti itu. Jadi sebenarnya kalau yang di sini tidak terlalu signifikan perbedaannya. Nah ini kalau menggunakan hybrid runless ya itu errornya akan jauh lebih berkurang lagi gitu ya. Akan tetapi pasti karena hybrid runs berarti waktu simulasinya lebih lama daripada runs gitu ya, daripada yang runs. Nah yang paling agak mending itu SBS waktunya daripada yang DDS atau IDDS gitu ya. Karena kalau kita simulasi pakai DDS atau IDDS itu simulasi time-nya bisa 4,5 kali daripada Urans gitu ya. Yang 3 model gitu ya. Yang 3 equation, 3 equation model gitu ya. Kalau yang SBS itu bisa naik sekitar 0,3 kali. Jadi masih oke gitu ya. Dengan apa yang didapat seperti itu. Nah, ini adalah ini ya flow visualization-nya. Kenapa kok kalau di daerah rejim yang rendah itu, kenapa kok runs itu memprediksinya jauh sekali gitu ya perbedaannya daripada yang hybrid runs atau yang three equations. Karena mungkin kalau sebelum separasi alirannya atau sebelum vortex shedding gitu ya, itu oke gitu ya, masih oke gitu ya. Tidak ada pengaruhnya yang terlalu besar. Tetapi ketika sudah ada vortex shedding, bisa terlihat bahwa ini ya ada perbedaan ketika memprediksi
vortex itu sendiri seperti itu. Kayak terlihat di sini bahwa TSST itu yang paling memperlihatkan adanya vortex shedding gitu ya, terutama di low regime dan medium regime. Tetapi kalau di high regime tadi kan tidak ada perbedaan yang signifikan ya, karena memang ternyata tidak terlalu berbeda gitu ya. Karena memang di high regime itu kondisi aliran itu sudah tidak sekompleks di low regime atau di medium regime. Ini adalah ini ya perbandingan untuk turbulence dengan hybrid runless gitu ya. Jadi hampir mirip sebenarnya gitu ya. Cuma kalau yang SBES itu menunjukkan weaker shedding gitu ya, tapi start to discharge-nya itu lebih cepat seperti itu. Lalu ini untuk performance enhancement-nya ya dengan menggunakan Gurney flap dengan strike upstream deflector. Oh sorry, jadi kalau Bapak, Ibu atau rekan-rekan mahasiswa mau membaca detail dengan hasil studi ini gitu ya, karena waktunya terbatas ya, itu bisa membaca dari paper ini seperti itu ya. Kemudian untuk yang performance enhancement dengan menggunakan Gurney flap ya, mempelajari Gurney flap dan juga strike upstream deflector, bisa dilihat bahwa ini ya, sebenarnya semua enhancement device itu bisa ini ya, menaikkan power koefisien dari vertical axis wind turbine di semua regime of TSR gitu ya, dibandingkan dengan tanpa performance enhancement devices gitu ya. Tetapi untuk ini ya, tadi passive flow control atau Gurney flap itu improvement-nya itu paling tinggi di low dan medium regime of TSR gitu ya, dibandingkan pakai strike upstream deflector, karena memang Gurney flap itu tadi kan untuk ini ya, meng-ease atau untuk mengurangi efek dari dynamic stall gitu ya. Ketika memang di low dan medium itu banyak terjadi, sedangkan kalau di high itu hampir tidak ada seperti itu. Kemudian kalau yang ini ya, SUD atau strike upstream deflector itu improvement-nya yang paling tinggi di high range TSR dibanding GF gitu ya. Seperti itu. Tetapi ternyata ketika kami pelajari ketika mengcombine gitu ya, ada Gurney flap, ada SUD itu nggak kenaikan ya, memang improve ya, tetap improve dibanding si bare vertical axis wind turbine, tetapi tidak lebih tinggi dari kalau GF aja sendiri gitu ya, atau SUD aja sendiri seperti itu. Lalu ini sedikit tambahan, jadi selain tadi membandingkan compare dua devices tadi, kami juga mencoba ini ya, memodifikasi dari Gurney flap dengan menambahkan slit gitu ya, dengan gap dan juga menambahkan hole di sini seperti itu ya. Untuk kan sebenarnya Gurney flap itu tidak hanya menaikkan lift tapi sebenarnya juga menambahkan drag gitu ya. Makanya kalau ada flap di belakang trailing edge kan pasti ada tambahan drag yang sebenarnya untuk ini kan lift type turbin angin vertikal itu tidak diinginkan, sehingga untuk mengurangi dragnya tadi diberikan slit dan hole gitu ya. Ternyata memang bisa menaikkan sekitar 8% performanya seperti itu. Kalau yang hole itu tidak banyak gitu ya, hanya sekitar 0,28. Untuk lebih detailnya mungkin bisa ini ya, men-cite ke paper ini. Itu. Nah, itu sehingga secara conclusion ya dari apa yang tadi kita diskusikan itu, jadi secara overall gitu ya, sebenarnya untuk single range TSR gitu ya, Orange Turbulence Model itu sudah cukup gitu ya, sufficient. Nah, kalau kita hanya mau memprediksi berapa sih performance koefisiennya, power koefisiennya itu sebenarnya sudah cukup untuk vertical axis wind turbine seperti itu. Tetapi kalau kita mau ngelihat lebih dalam gitu ya, bagaimana karakteristik alirannya, kemudian karakteristik aerodinamikanya yang mungkin secara eksperimen sangat sulit kita lakukan, gitu ya. Hybrid runless itu penting gitu ya, perlu digunakan seperti itu. Meskipun memang secara komputasi akan lebih lama.
Nah, kemudian untuk dari dua device yang tadi dianalisa itu memang bisa menaikkan power koefisien dari vertical axis wind turbine di semua kondisi tip speed ratio tadi ya di kondisi rendah, tinggi maupun medium seperti itu. Tetapi memang kenaikan ini ya, rate-nya gitu ya, rate kenaikan performanya itu semakin TSR-nya tinggi itu memang semakin turun seperti itu ya. Kenapa? Karena memang contohnya kalau Gurniflap kan memang di low range TSR itu memang di sana alirannya lebih kompleks dan Gurniflap itu tujuannya memang untuk mengendalikan itu gitu ya. Tapi ketika semakin naik kan tidak sekompleks yang di low tip speed ratio sehingga kegunaan Gurniflap itu sendiri itu sudah berkurang sehingga ini ya rate perbaikan dari powernya itu lebih rendah dibanding kalau di yang low tip speed ratio. Lalu tadi ya dengan menambahkan slit itu juga bisa menaikkan performa dari si vertical axis wind turbine dengan Gurniflap. Seperti itu. Lalu ini sedikit nanti future work gitu ya. Jadi mungkin perlu dilakukan experimental study ya untuk memvalidasi terutama flow visualization-nya. Lalu juga ini ya dengan evaluasi ketika combine dari GF dan SUD-nya itu kan dilakukan pada optimasi GF yang optimum dan SUD yang optimum. Itu perlu juga dilakukan kalau misalnya kita supaya mungkin sebenarnya bisa dengan gabungan SUD dan GF itu tetap lebih tinggi daripada standalone, daripada sendiri, tetapi dimensinya itu harus diperhatikan lagi dan itu perlu dipelajari. Seperti itu. Kemudian lalu untuk, oh iya, perlu sangat worth it kalau ini kan ke sini ya arah hole-nya itu bisa mungkin kita ke sana gitu ya. Itu bisa juga dilakukan seperti itu untuk melihat apakah host itu lebih efektif daripada si slit itu sendiri. Eh, Demikian yang bisa saya share ke teman-teman dan teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Nah, baik, terima kasih Ibu Torista atas paparan materinya yang sangat menarik, yang tentunya membuka ruang ide dan keingintahuan dari para peserta kuliah. Mungkin untuk itu kami persilahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dari peserta kuliah umum, baik mungkin mengenai pemanfaatan energi angin, kemudian ataupun pemanfaatan CFD untuk pemodelan turbin vertikal. Ya, kami persilahkan satu atau dua penanya. Ya, mohon maaf ini agak sedikit mungkin ruang untuk diskusi karena kebetulan kami di Indonesia Tengah, Sulawesi itu udah jam 11.18. Ya, silahkan dari Bapak Ibu atau adik-adik peserta. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ataupun mungkin pertanyaan terkait program barista yang disediakan oleh BRIN maupun melalui pusat riset konversi dan konservasi energi. Ya, dipersilahkan. Saya mungkin duluan ya Ya, bertanya. silakan Pak. Izin. Silakan Prof. Terima kasih Mbak Rista, pemaparannya sangat menarik dan tentu ya bermanfaat sekali bagi kami dosen di Teknik Mesin dan juga mahasiswa kami dan ya tentu bagi kita semua yang ikut dalam Zoom ini. Mungkin sedikit mau bertanya mengenai apa sih tantangan utama dalam simulasi CFD ini untuk yang turbin yang vertical axis ini. Kemudian tadi soal mesh ya, jadi memilih
bentuk mesh itu kan ya merupakan akan mempengaruhi juga efisiensi atau apa namanya di hasilnya nanti begitu ya, mengenai pola aliran atau apa yang dihasilkan nanti outputnya. Nah, maksudnya bagaimana memilih mesh yang tepat untuk misalnya jenis mungkin berbeda kalau dia yang vertikal dengan yang horizontal begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ya kira-kira apa tren terbaru dalam pengembangan turbin vertikal ini? Ya, apakah misalnya dalam apa namanya penggunaan yang tren sekarang kan penggunaan AI atau IoT begitu ya. Apakah ada di BRIN sekarang pengembangan ke arah situ ya mengenai kontrolnya begitu. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Rista ya. Mohon Iya. penjelasannya. Terima kasih. Nanti mungkin kalau yang program lainnya mungkin nanti bisa ditambahkan juga dari Ardi dan Ral gitu ya. Saya sedikit menjawab tentang tantangannya dalam komputasi vertical axis turbine. Sebenarnya secara ini ya, rotary mesin pada umumnya gitu ya. Bagaimana memastikan bahwa ketika kita ini ya mengkopling, mensimulasikan di daerah yang berputar itu sudah bisa apa ya, mengcapture apa yang sebenarnya terjadi secara nyatanya itu seperti itu. Jadi memang di situ berarti biasanya dibutuhkan grid yang lebih ini ya, yang lebih Banyak. detail di sana seperti itu. Kemudian lalu juga karena dia berputar dan lingkaran ya memang meshing-nya itu sedikit tricky gitu ya Pak ya, karena bukan misalnya untuk berarti kan kalau memang mau structure itu juga bisa gitu ya. Kalau yang tadi kan sebenarnya hybrid ya Pak ya, yang di sekitar wall dan di far field itu dia structure, tapi yang di rotatingnya itu sebenarnya dia eh, mendekati structure saja seperti itu. Karena kalau mau sebenarnya bisa, berarti tinggal di divide saja. Cuma memang effortnya akan lebih lama gitu ya untuk melakukan meshing itu sendiri. Lalu bagaimana memodelkan gitu ya, memilih turbulence model mana yang sesuai gitu ya, tapi juga secara komputasi gitu ya, time-nya itu eh, tidak terlalu lama gitu ya. Apalagi mungkin kita secara ini ya, sumber daya komputernya mungkin kita di Indonesia gitu kan tidak secanggih di luar seperti itu. Iya. Karena kalau ini kan juga sebagian ada yang saya lakukan di sini juga yang dulu waktu saya S3 gitu ya. Kalau di sana kan eh, ada gitu fasilitasnya, superkomputer dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia kan sangat jarang gitu ya dan susah. Itu. Lalu tadi yang kedua adalah apa Pak ya? Saya lupa ini ya. Mengenai tren Meshing, terbaru. ya. Meshingnya. Iya. Meshingnya, ya. Meshing itu sendiri nilainya sebenarnya kalau dari sudut pandang saya sebenarnya tidak masalah mau unstructure atau structure gitu ya. Yang penting kriteria dari meshing tadi supaya hasilnya baik gitu ya, mendekati eksperimen dan juga tidak crash gitu ya, itu dipenuhi seperti itu. Tapi memang kalau mau lebih mudah mendeteksi gitu ya, itu memang structure sih yang lebih lebih mudah untuk mendeteksi kalau mana sih yang error gitu, itu lebih mudah dideteksi sebenarnya kalau structure. Cuma memang effortnya lebih banyak gitu daripada kalau unstructure. Mungkin ya effort untuk kalau nggak terbiasa gitu ya untuk melakukan meshing itu pasti ya akan lama gitu ya untuk structure sendiri. Ada juga yang pakai polinomial gitu ya, itu juga bisa sebenarnya. Juga masalah sebenarnya menurut saya asalkan itu tadi semuanya terpenuhi. Meskipun kalau ini ya supervisor saya bilang kalau polinomial itu adalah orang males sebenarnya gitu kalau lakukan meshing gitu. Tapi nggak masalah sudah kalau menurut saya asalkan
tadi memenuhi seperti itu. Lalu untuk tren sebenarnya sudah banyak ya, sekarang itu bagaimana mengkombinasikan AI dengan CFD gitu ya. Jadi mungkin kita melakukan simulasi beberapa saja gitu ya, lalu ada trennya, kemudian bisa kita prediksi dengan AI sehingga parameter-parameter yang kita lakukan dalam optimasi itu jadi lebih banyak yang bisa kita lakukan gitu ya. Tetapi di BRIN sendiri sebenarnya kalau yang seperti itu belum ya. Tapi kalau untuk kontrolnya itu tidak kebetulan di kelompok riset kami itu bukan di bagian itu gitu ya Pak ya. Ada juga sebenarnya yang di Bandung itu di bagian ini ya, ini tadi ada Pak Ketut juga sebetulnya gitu ya. Lebih ke arah generatornya dan lain sebagainya itu di sana gitu, kontrolnya juga. Kalau di tempat kami itu lebih banyak risetnya di bidang bagaimana potensi energi angin gitu ya. Lalu juga ketika saya masuk, ada Pak Rudi juga itu bagaimana mendesain si turbin angin itu sendiri, seperti itu sih, Pak. Mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Rudi atau Prof. Amira yang saya tidak tahu gitu ya, kalau sepengetahuan saya seperti itu. Terima kasih, Pak Lukas. Baik, terima kasih Mbak Arista. Ya, cukup. Mungkin masih ada kesempatan untuk satu pertanyaan dari adik mahasiswa, mungkin ada? Atau mungkin masih ada dari Bapak Ibu eh, dosen yang mungkin sempat hadir di sini. Boleh saya. Ya, silakan Bapak Pak Tahir. Pak Tahir Iya. ya? Ya, Ya, silakan Pak. terima kasih atas kesempatan. Saya tidak Pak kamera karena jaringan kurang bagus ini, jadi mohon maaf saya off cam. Ini mungkin terkait dengan CFD, Pak ya. Eh, Pernah suatu ketika dari desain stack yang kami punya itu kebetulan itu kan CFPP 2 kali 100 mega gitu. Nah, suatu ketika desain stack itu ingin direview oleh uh, tim lain gitu katakanlah, itu saya di engineering juga. Uh, tapi yang jadi pertanyaan saya karena itu tidak biasa ya diuji apa pakai CFD misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya kira-kira kalau stack yang kami desain itu diuji oleh CFD itu kira-kira muaranya kemana ya? Outputnya kemana? Atau targetnya itu apa? Apakah ingin melihat struktur dari stack itu sendiri atau bagaimana? Ya, mungkin itu eh, pertanyaannya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya stack Waalaikumsalam. apa ya, Pak? CVV, Mbak. PLTU. Oh, iya ya, Ya. baik. Oh, jadi kalau berarti ada heat transfer ya di sana, Pak? Iya, pakai betul. Pakai, ya. Ya. Mungkin Jadi berarti sebelum stack kami punya IP juga, sebenarnya ada IP. Ya, jadi ID fan itu nginjek ke IP lalu dibuang ke stack gitu. ya, ya. Saya ini menjawab sepengetahuan saya, Pak, karena saya belum terlalu banyak pengalaman sih kalau di PLTU ya untuk desain yang di PLTU-nya. Tetapi sebenarnya secara CFD juga bisa. Kalau pengalaman dulu ini ya dengan dosen saya waktu saya kuliah dulu itu bisa dari segi temperaturnya seperti itu. Kemudian itu kan juga bisa dihitung ini ya Pak ya. Kalau memang kalau di CFD itu yang bisa diambil temperatur kalau ada heat ya temperatur, kemudian kecepatan, pressure seperti itu. Itu yang bisa diambil. Nah kemudian parameter-parameter itu sebenarnya bisa digunakan untuk mengkalkulasi misalnya apa sih luaran outputnya seperti itu bisa dilakukan misalnya kerjanya atau bagaimana itu bisa digunakan untuk
mengevaluasi itu. Tetapi memang parameter yang biasanya diambil itu temperatur, pressure, kecepatan, seperti itu. Itu bisa. Tapi kalau memang nanti yang diminta itu, misalnya work-nya berapa, ya berapa itu di-derive dari sana bisa. Kayak seperti saya ini kan misalnya pressure, power gitu ya, power koefisien itu kan nggak langsung muncul gitu ya, tapi di-derive dari torsinya seperti itu bisa. Itu sepengalaman saya ya Pak. Semoga membantu. Cuma kalau in detail memang, mohon maaf saya tidak terlalu berpengalaman di yang di PLTU seperti itu. Terima kasih. Atau mungkin Prof. Amiral yang berpengalaman di Ya. PLTU bisa membantu. Itu pertanyaannya apa Pak? Di PLTU tentang apa Pak? Apa di fan atau apa di exhaust atau di mana itu? Ya betul Pak, di exhaust Pak. Jadi stack itu, jadi Bapak ingin analisa betul. flow Ya, aliran di stack stack itu itu ya? diminta disimulasi pakai CFD, CFD Pak. Oh iya. Nah, maksud Ya, saya agak bingung gitu. Sebenarnya targetnya apa ya? kebetulan saya konsultan PLTU ya Pak ya, di desain ya Pak ya. Oke, Jadi ya, kalau di di stack itu biasanya adalah kita lihat karakteristik dari batu bara. Kalau batu bara itu banyak mengandung sulfur, ada temperatur maksimum atau temperatur minimum yang diizinkan keluar stack. Sebab kalau dia temperatur minimum tercapai, maka stack itu akan meleleh. Nah, itu yang biasa simulasi di situ adalah temperatur dan tekanan, Pak, dan mass flow rate. Nah, jadi mungkin si konsultan engineering, betul saya juga bergerak di bidang itu, ingin memastikan bahwa temperatur keluar stack itu tidak melanggar norma-norma dari yang diizinkan. Barangkali itu. Sehingga sama dengan kita kalau menganalisa air keluar outfall ya Pak ya. Keluar outfall ya, dari ya, PLT betul, itu betul. jangan sampai air itu yang keluar itu apa mengalir ke Temperatur. arah intake-nya unit yang lain. Sehingga temperatur air masuk pada intake itu akan lebih besar. Nah, jadi itu barangkali yang bisa diinikan. Jadi biasanya konsultan engineering itu akan menyesuaikan dengan ada yang dikontrak. Mungkin di kontrak PLTU itu, kebetulan saya di PLTU Kendari ya Pak ya, dulu. Nah, biasanya ada syarat-syarat yang diminta di dalam kontrak. Nah, itu diminta kepada kontraktor untuk memastikan itu memenuhi atau comply terhadap kontrak itu Pak. Itu kira-kira secara garis besar kalau di PLTU, kalau bicara desain engineering ya Pak ya. Kira-kira begitu Pak. Iya, baik. Terima kasih Bu Taurista dan Pak Amiral. Ya. Jadi Iya. intinya sebenarnya hanya ingin mencari itu Pak ya, melihat fluida dan heat ya. Iya, Itu jadi daripada biasanya di kontrak dokumen itu ya Pak ya, ini kita sebagai ya. konsultan engineering, kita ingin memeriksa desain daripada si kontraktor atau si vendor, apakah dia memenuhi persyaratan yang ada di kontrak dokumen. Maka kita di-hire oleh PLN, dalam ini adalah sebagai konsultannya si owner. Nah, memastikan temperatur yang keluar, mass flow rate, dan komposisi gas yang keluar cerobong itu memenuhi standar-standar yang ada di kontrak Pak. Nah, itu biasanya dibantu dengan simulasi. Barangkali itu bisa Pak membantu pertanyaannya. Ya, ya, saya kira cukup membantu Pak. Yang kemarin saya hanya bingung, saya pikir struktur daripada apa stack itu yang mau direview gitu. Oh, enggak. Jadi, Ternyata ya lebih daripada hitnya Pak ya, sama iya, jadi pressure. kalau Ya, strukturnya ya, itu dari ya. civil engineer kan Pak. Jadi strukturnya itu supaya kokoh, tidak terpengaruh oleh kecepatan angin, ya, lingkungan dan sebagainya. Tapi yang penting di kita orang mekanika adalah temperatur, komposisi kimia, dan mass flow rate pada waktu keluar cerobong. Tidak, itu harus comply terhadap kontrak dokumen Pak. Ya, ya kalau itu semua kan bagian dari konstruksi Pak. Saya kira itu Ya, pastilah karena kita juga diawasi oleh counterpart dan seterusnya kan. ya. Ada tim project di sana. Ya, terima kasih Pak Amiral dan Sama-sama Pak Tasir. Ya. Rista. Ya, ya. Ya, sama-sama Saya Pak. kembalikan ya. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dan sesi diskusi yang menarik dan inspiratif. Sayangnya kita tidak punya banyak waktu. Kebetulan juga hari ini hari Jumat, jadi mungkin sebagian dari kita akan melaksanakan sholat Jumat. Sehingga kuliah umum untuk hari ini kita akhiri.
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kuliah umum hari ini adalah bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan itu memiliki potensi angin yang sangat besar, sayangnya belum begitu banyak dimanfaatkan dan belum banyak dilakukan eksplorasi terhadap potensi angin tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan pemanfaatannya sebagai energi. CFD merupakan salah satu software yang dapat membantu pemodelan desain dan desain turbin vertikal dalam pemanfaatan energi angin. Kemudian Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi membuka peluang kerjasama riset bagi kita semua, baik dosen maupun mahasiswa, untuk melakukan kajian energi, khususnya untuk melakukan kajian energi terkait angin, misalnya melalui program Barista dan maupun program BRIN lainnya. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kuliah ini, perkenankan kami meminta senyum terbaik dan termanis dari para peserta untuk sesi foto bersama. Ya, mungkin boleh dipandu oleh Mas Torik. Silakan, Mas Torik. Baik, mungkin untuk semua yang bisa on cam dulu. Baik, 1, 2, 3. Untuk yang selanjutnya lagi, halaman kedua. On cam dulu semua. Masih banyak yang belum ini on cam-nya. Ya. Silakan di-tag, Mas Torik. 1, 2, 3. Baik, yang terakhir lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Torik. Demikianlah kegiatan kuliah umum kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme dari Bapak Ibu peserta dan pengetahuan yang diberikan oleh Bapak Ibu pemateri dari BRIN. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Bu Safitri. Terima kasih Bu Dwi, Aditya, Lukas, para Mudah-mudahan